Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, sekarang Roy Suryo kan mengakui Menakyaku tidak pernah menyebutkan azan pada waktu membandingkan dengan suara anjing. Seharusnya kan Roy Suryo sebelum melaporkan ya bertabayun dulu lah, sehingga tidak ada pelapor yang seperti itu. Itu Menak loh, Menteri Agama dan juga beragama Islam. Masa sih membandingkan azan dengan seperti itu? Ya jelas tidak mungkin lah. Ya seharusnya Roy Suryo tabayun dulu, sehingga tidak memperkeruh keadaan, tidak malah membuat kegaduhan yang baru. Saya juga ingat pada tahun 2014 yang lalu. Pada tahun 2014 yang lalu, Roy Suryo juga pernah melaporkan Ahok ke Bareskrim. Dan juga kemarin, Roy Suryo juga pernah melaporkan Eko Kuntadi dan Mas Yoprai. Bahkan juga artis sinetron Lucky Alamsyah kalau nggak salah. Ya seharusnya belajar dari pengalaman-pengalaman yang dulu lah. Karena Roy Suryo sering melaporkan, ya seharusnya semua itu bisa diselesaikan dengan cara berdamai. Apalagi Gus Yakut ya, nggak mungkin lah kalau membandingkan dengan suara seperti itu. Apalagi konteksnya adalah pengeras suara toa, yaitu volumenya dikecilkan. Ya cuma gitu aja, nggak kurang nggak lebih. Ya menurut saya sih pelaporan Roy Suryo malah menurut saya membuat kegaduhan yang baru. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Roy Suryo akhirnya mengakui Menakyaku tidak menyebut azan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengungkapkan bahwa banyak yang mencari celah pembelaan Kemenak pasca dirinya melaporkan Yakut Khalil Qomas. Pelaporan Roy dipicu statement Menak yang membandingkan azan dengan suara gonggongan anjing. Menurutnya, ini mengarah pada penodaan agama. Celah yang dimaksud Roy adalah adanya anggapan bahwa Menak tidak menyebut azan dalam video yang tersebar. Ia pun mengamini anggapan tersebut. Memang tidak ada Menak menyebut azan, tapi ada disebut 5 kali dalam sehari. Ini kalau bukan azan apalagi. Artinya semua mencari celah, katanya dalam diskusi Menak Yakut dalam gonggongan anjing pada Jumat 25 Februari. Kemudian ada yang mencari celah Menak ada kata misal, yang artinya itu terputus. Enggak seperti itu. Itu di kalimat yang sama kok, sambung pria yang juga pakar telematika ini. Saat melaporkan Yakut, ia menegaskan bahwa proses hukum untuk menghindari eskalasi. Ia juga membantah jika ada persoalan pribadi antara dirinya dengan Menak. Laporan itu, kata dia, murni karena kecaman-kecaman bertebaran di mana-mana. Namun, ia tetap mengimbau kepada pihak kontra Yakut untuk tetap berhati-hati. Jangan sampai terjadi seperti kasus Wayang, di mana Dalang inginnya mengkritik statement sebelumnya, namun malah menjatuhkan wibawanya sendiri, tuturnya. Sebagaimana diketahui, Roy Suryo mencoba untuk melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya namun gagal. Ia ditolak lantaran lokasi terjadinya dugaan tindak pidana berada di luar yurisdiksi Polda Metro Jaya. Bahkan diketahui mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo terancam dipolisikan oleh sejumlah pihak setelah dirinya melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya. Dia melaporkan Yakut karena menganggap Menak membandingkan suara azan dan suara anjing. Setelah dilaporannya ditolak, Roy Suryo dituding telah mengedit video omongan Menak Yakut yang ia bawa-bawa sebagai barang bukti saat melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya. Sebab dalam pernyataannya, Menak Yakut sama sekali tidak menyebut suara azan. Terkait itu, ex-politisi Partai Demokrat ini mengakuinya. Dia mengatakan Yakut memang tidak menyebut azan secara gamblang dalam video yang ia bawa, tetapi sejumlah kalimatnya merujuk pada azan. Roy mengatakan pihak yang ingin memperkarakannya hanya mencari celah untuk menyeretnya ke kantor polisi. Memang tidak ada Menak menyebut azan, tapi ada disebut 5 kali dalam sehari. Ini kalau bukan azan apalagi. Artinya semua mencari celah, katanya dalam diskusi Menak Yakut dan gonggongan anjing pada Jumat 25 Februari. Kemudian ada yang mencari celah Menak ada kata misal yang artinya itu terputus. Enggak seperti itu. Itu di kalimat yang sama kok, sambung pria yang juga pakar telematika. Saat melaporkan Yakut, ia menegaskan bahwa proses hukum untuk menghindari eskalasi. Ia juga membantah jika ada persoalan pribadi antara dirinya dengan Menak. Laporan itu, kata dia, murni karena kecaman bertebaran di mana-mana. Sebagaimana diketahui, Roy Suryo mencoba untuk melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di Polda Metro Jaya namun gagal. Tidak hanya Menak aja yang dilaporkan oleh Roy Suryo.
Pada waktu tahun 2014 yang lalu, diketahui Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan pelaksana tugas Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong publik. Laporan itu dibuat atas berbagai sikap dan tindakan yang menurut kami mengindikasikan adanya kebohongan publik dan pencemaran nama baik, kata Menpora Roy Suryo di Jakarta pada Senin 7 Juli 2014 yang lalu. Roy menyebutkan, selain Ahok, Kemenpora juga melaporkan Kepala Dinas Olahraga Daerah Kadis-Sorda DKI Jakarta berinisial R. Menurut Roy, pencemaran nama baik dan kebohongan publik yang disampaikan pejabat Pemprov DKI itu terkait dengan rencana pembongkaran Stadion Lebak Bulus yang terkendala sehingga menghambat pembangunan Mass Rapid Transportation MRT. Disampaikan seolah-olah mentoknya pelaksanaan pembangunan MRT itu karena Kemenpora belum mengeluarkan rekomendasi untuk pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Padahal Pemprov DKI sendiri yang tidak mampu untuk menyelesaikan MRT secara tepat waktu, ujarnya. Dia menuding kedua terlapor itu menyebar kebohongan publik melalui media pada 5 dan 6 Juni 2014, yakni menyatakan Pemprov DKI sudah menyerahkan sertifikat lengkap dari Taman BMB, yaitu lahan yang akan digunakan sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus. Tetapi sebenarnya sertifikat itu baru diserahkan pada 9 Juni 2014 dan itu pun baru satu pernyataan saja yang dipenuhi, ungkapnya. Menpora pun menyampaikan bahwa ada 4 syarat yang diperlukan untuk membongkar suatu stadion olahraga nasional, yaitu adanya tanah pengganti, sertifikat tanah yang tidak bermasalah, tidak ada gugatan terhadap status kepemilikan tanah, dan ada rencana anggaran pembangunan dari lahan pengganti. Nah, itu kan baru satu syarat yang dipenuhi dan itu pun terlambat jelasnya. Roy juga menyoroti adanya dugaan pernyataan yang bersifat ancaman melalui media tentang pembongkaran paksa Stadion Lebak Bulus. Gatot S. Dewa Broto, Deputi 5 Kemenpora, yang juga juru bicara Menpora, mengatakan kedua pejabat Pemprov DKI Jakarta itu dilaporkan ke Mabes Polri atas pelanggaran pasal 310 dan atau pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Bahkan juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo resmi melaporkan Eko Kuntadi dan Mas Joprai ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan telah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait peristiwa penyerempetan mobil dengan pesinetron Lucky Hermansyah. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LPB 2865-6-2021 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 4 Juni 2021. Dalam laporannya, Eko dan Mas Jo diduga melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 dan pasal 310, 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Dia, Eko Kuntadi dan Mas Joprai merupakan menceritakan kejadian laka lantas saya dengan saudara LA. Tetapi dari versi dia, dari versi yang sudah diputarbalikkan faktanya, kata Roy Suryo di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Jumat 4 Juni 2021. Selain itu, Roy Suryo juga menuding Eko Kuntadi dan Mas Jo telah memfitnah dirinya soal kasus dugaan penggelapan barang berupa alat dapur panci saat dirinya menjabat sebagai Menpora. Padahal Roy Suryo mengklaim jika gugatan tersebut telah dicabut oleh Imam Nahrawi pada 2019 yang lalu. Bahkan juga diketahui Roy Suryo juga resmi melaporkan Lucky Alamsyah ke polisi. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga itu merasa tuduhan Lucky Alamsyah terkait tabrak lari yang viral di media sosial merupakan sesuatu yang tidak benar. Seperti diketahui, pesinetron berkacamata itu menggugah cerita dibalut foto-foto di akun Instagram Lucky Alamsyah official yang menyebut tabrak lari melibatkan mantan menteri berinisial RS. Laporan pun dilayangkan Roy Suryo di Polda Metro Jaya pada Senin 24 Mei 2021. Barusan saya selesai membuat laporan untuk tersangka. Meskipun di sini lidik, tetapi teman-teman tahu semuanya dia adalah artis sinetron berinisial LA, kata pakar telematika ini.